Minasan, mari kita lanjutkan cerita Sakamoto Days chapter 94 dan 95. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari keterkejutan Shin yang melihat Natsuki kini berada di pihak musuh. Namun Amane mengingatkannya untuk memperhatikan orang yang berada di belakang Natsuki. Dia adalah orang yang menghipnotis Amane dan juga komplotan seluruh. Sementara klub Jam tersenyum karena mengetahui bahwa Byodo adalah database-nya, lalu menyuruh Natsuki untuk segera membunuhnya. Dengan cepat, Natsuki menyerang menggunakan senjata tajam dan baju invisible-nya, tetapi ditahan oleh Shin. Shin memakinya bodoh karena Natsuki bukanlah tipe orang yang mudah dihipnotis. Jadi Shin mulai menyerang dengan tinjunya yang telah diperkuat untuk menyadarkannya. Shin pun berusaha membaca pikiran Natsuki, tetapi tidak bisa melacak keberadaannya. Shin kemudian teringat pertemuannya dengan Natsuki di toilet, di mana saat itu Natsuki memakai tudung kepala yang mampu menangkal gelombang otak. Shin tampak kesal karena pasti benda itu sedang digunakannya. Siapa sangka, klub Jam dengan cepat melompati Shin untuk langsung menyerang Byodo dengan senjatanya. Untung saja Byodo mampu menahannya dengan gagang sapu. Byodo baru menyadari bahwa ucapan Amane sebelumnya benar. Sebaiknya dia bersembunyi saja. Namun ada Amane yang langsung menyerang klub Jam demi melindungi kakeknya. Senjata Amane pun berhasil menghajar wajah klub Jam, di mana klub Jam justru sangat senang dan berterima kasih. Sehingga Amane bingung dengan reaksi tersebut. Di saat Shin mengkhawatirkan Byodo dan Amane, dia pun diserang oleh Natsuki. Untung saja Shin dapat menghindari serangan itu meskipun dia hanya bisa mengandalkan nalurinya. Tapi tiba-tiba saja tangan Natsuki dapat terlihat, membuat perhatian Shin teralihkan dan langsung dihajar oleh Natsuki sampai terlempar di meja makan. Shin lalu memanfaatkan situasi itu untuk mengambil garpu dan pisau, kemudian dilemparkannya ke Natsuki meski berhasil dihindarinya. Natsuki pun semakin mendekat dengan senjata tajamnya, begitupun dengan Shin. Tetapi Shin tersadar jika sarung tangannya itu membutuhkan waktu untuk recoil. Hal itu membuat Natsuki menjadi lebih unggul, sedangkan Shin terdesak. Beralih pada markas lur di gudang yang ditinggalkan, di mana Mafuyu menanyakan rencana Toramaru. Tapi siapa sangka, Toramaru sudah menjadi fans berat dari Slur dengan membuat boneka, poster, serta kipas angin saking menyukai Slur. Menurutnya, tidak ada seorang pun yang akan menyelamatkan mereka. Selain itu, Slur juga keren. Mafuyu tampak kesal karena Toramaru cepat sekali berpindah kubu. Mafuyu menjelaskan bahwa dia sudah menelpon kakaknya. Dia pasti akan segera datang menyelamatkannya. Toramaru pun mengira Mafuyu punya fetish dari kakaknya sendiri, lalu menanyakan apakah mereka sebagai saudara sedekat itu. Mafuyu menjawab tidak, karena mereka jarang berbicara. Bahkan sejak kecil, Mafuyu membencinya. Kilas balik pun diperlihatkan ketika Mafuyu berumur 5 tahun, sedangkan Natsuki berumur 9 tahun. Orang tua mereka benar-benar gila, mereka selalu menyuruh keduanya untuk berlatih bersama. Tapi Natsuki yang 4 tahun lebih tua dari Mafuyu menganggapnya sebagai beban. Dia selalu mengabaikan Mafuyu, sampai-sampai Mafuyu kepikiran untuk membunuhnya suatu hari nanti. Toramaru pun tertawa dan berkomentar bahwa dia meragukan kakak Mafuyu yang akan datang menyelamatkannya. Mafuyu melanjutkan, tiap kali dia berada dalam masalah, Natsuki selalu berada di samping Mafuyu. Toramaru pun terharu, menurutnya itu sungguh kasih sayang yang tulus dan manis. Kakak Mafuyu pasti sedang mencemaskan Mafuyu saat ini. Beruntung sekali, padahal dari dulu Toramaru juga ingin punya seorang kakak. Mafuyu pun berbicara dalam hati dengan memaki Natsuki bodoh karena lama sekali. Beralih ke Natsuki yang ternyata berhenti menyerang Shin yang nyaris saja dibunuhnya, membuat klub Jam menanyakan kenapa Natsuki berhenti. Natsuki lalu menanyakan di mana Mafuyu. Klub Jam pun tidak menyangka jika Natsuki melawan hipnotisnya. Namun sekali Natsuki jatuh ke dalam hipnotisnya, maka selamanya dia akan terus terhipnotis dan tidak akan kembali. Klub Jam berbisik menyuruh Natsuki membunuh Shin.
membuat Natsuki mulai bergerak. Bersamaan dengan itu, Shin juga bersiap untuk menyerang. Siapa sangka Natsuki dan Shin secara bersamaan menyerang Club Jam, membuat Club Jam terjatuh dan muntah darah. Hal itu mengejutkan Byodo dan Amane. Natsuki yang kini telah terbebas dari efek hipnotis pun tersenyum sembari memuji kemampuan membaca pikiran Shin yang bisa berguna. Ternyata saat itu Natsuki mencoba menanyakan di mana Mafuyu berada. Jika orang itu mengetahuinya, dia pasti memikirkan tempat tersebut. Setelah mengetahui jawabannya, dia tidak membutuhkannya lagi. Shin pun menanyakan sejak kapan Natsuki dihipnotis. Natsuki menjawab bahwa dia tidak mengingatnya. Lalu dengan kerennya, Natsuki mengatakan hipnotis hanyalah sebuah tipuan. Membuat Byodo dan Amane secara serentak memukul kepala Natsuki yang menyebalkan. Byodo dan Amane kesal karena Natsuki hampir saja membunuhnya. Bagi Amane, mungkin Natsuki adalah senior, tapi jika Natsuki cari masalah dengan Amane lagi, Amane tidak akan segan membunuhnya. Natsuki pun membujuk mereka, karena jika mereka berada di posisi Natsuki, pasti dia akan memilih adiknya dibanding kakek orang lain. Natsuki yang benjol kepalanya menanyakan, "Di mana Mafuyu?" Shin menjawab bahwa dia berada di sebuah gudang terbengkalai di Bangkok. Seluruh kemungkinan juga berada di sana. Namun, Club Jam yang terluka kini menepuk tangannya sehingga Amane langsung bergerak menghajar ketiganya karena terkena efek hipnotis lagi. Club Jam tertawa, sekali terjebak dalam hipnotisnya maka tidak akan kembali. Amane pasti ingin membunuh 3 orang di hadapannya, tapi sayangnya tidak bisa. Ternyata Amane melihat Natsuki, Shin, dan kakeknya sendiri sebagai ayahnya. Hal itu membuat Club Jam bersemangat karena pertunjukannya telah dimulai. Sekarang, Amane bergerak dengan lincah menggunakan senjatanya untuk menyerang Shin yang dikira sebagai ayahnya. Serangan itu begitu hebat, menebas apapun yang mengenainya. Untung saja, ketiganya bisa menghindar. Shin menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di antara ayah dan anak ini sampai-sampai Amane sebenci ini pada ayahnya sendiri. Byodo menjawab bahwa ayahnya telah membunuh anaknya, yaitu ibu dari Amane. Itu karena ada suatu masalah dengan JAA. Amane begitu membenci ayahnya dan juga JAA. Karena itulah dia ingin menghancurkannya. Club Jam yang kini telah bangkit mengatakan dari semua jenis luka, luka batinlah yang terbaik. Byodo pun kesal karena Club Jam si bajingan itu seperti menuangkan garam di sebuah luka lama. Tetapi Club Jam semakin senang dan meminta mereka menghinanya lagi. Club Jam juga menepuk tangannya dan menatap Natsuki, membuat Natsuki sadar bahwa Club Jam mau melakukan hipnotis lagi. Tapi siapa sangka, dengan cepat Club Jam sudah berada di belakang mereka dan menyerang Byodo. Untung saja, Shin segera menarik tubuh Byodo untuk menghindari serangan Club Jam. Shin pun merasakan perasaan yang sama seperti saat melawan Shinaya yang dikendalikan oleh Gaku. Lengah sedikit saja bisa berakibat fatal. Shin tidak boleh menyia-nyiakan waktu di sini. Tapi Natsuki meraih tangan Shin, menegurnya. Jika Shin melakukannya lagi, bisa-bisa tangan Shin terluka. Mungkin Shin hanya memiliki 1 kali kesempatan untuk menyerang. Lebih dari itu, Shin bisa membuat tangannya terluka. Namun Amane kembali menyerang Shin, di mana Shin berusaha memblokirnya dengan tangannya sendiri. Sayangnya, senjata Amane berputar dan melilit tangan Shin. Ketika Shin tidak bisa bergerak, Club Jam pun datang untuk ikut menyerang Shin dari belakang karena dia ingin terus bersenang-senang. Tapi Natsuki menodongkannya pistol karena Club Jam punya urusan dengannya. Natsuki pun menembakkan pistol listrik sehingga Club Jam tersengat listrik. Menurut Natsuki, serangan ini tidak akan cukup menghambatnya. Jadi, dia meminta pada Shin untuk melakukan sesuatu pada Amane. Shin pun berpikir dia hanya bisa melakukan sekali pukulan dengan sarung tangannya itu. Dan Shin tidak boleh melakukannya pada Amane. Shin lalu mengingat ucapan Byodo bahwa ada banyak cara untuk menghentikan orang yang terhipnotis tanpa membunuhnya. Ketika nyaris saja Shin terkena ujung tombak Amane, dia pun mengingat ucapan Satoda Sensei. Dengan pinggul Shin sebagai tumpuannya, bergeraklah memutar
untuk membelokkan serangan lawan. Begitulah prinsip gerakan rotasi. Dan benar saja, Shin mampu melakukannya dan melumpuhkan Amane. Shin merasa bersyukur pernah mempelajari ini, tetapi Amane masih terhipnotis dan berjanji akan membunuh ayahnya. Byodo pun menghampiri Amane, menegurnya dengan lembut bahwa Amane punya kemampuan mengingat yang sama baiknya dengan kakeknya itu. Jadi ingatlah baik-baik tentang pribadi ayahnya yang seperti apa. Saat itulah Amane mengingat ayahnya yang dengan penuh rasa sayang menggendongnya sewaktu kecil, mengajarinya teknik bertarung dengan senjata yang sama, serta mengapresiasi apa yang Amane kerjakan. Meski begitu, ingatan Amane tentang bagaimana ibunya dibunuh di hadapannya terus menghantuinya. Saat itu, ayahnya mengatakan agar Amane melupakan semua ini. Akhirnya, Amane pun tersadar dan terbebas dari hipnotis. Ketika nyaris saja Natsuki dibunuh oleh klub Gem, dia pun mengurungkan niatannya dan bersiap menepukkan tangannya lagi. Klub Gem mengatakan, padahal hidup Amane akan jauh lebih mudah jika berada di bawah kendali orang lain. Namun sebelum klub Gem menepukkan tangannya, Amane dengan cepat menebas tangan kanannya. Klub Gem yang melihat tangannya mengeluarkan darah merasa bahagia dan merasa benar-benar hidup. Shin pun bersiap menyerang dengan tinjunya sambil mengatakan bahwa ini sudah berakhir, masokis. Dan kita pun diperlihatkan tinju kuat dari Shin yang berhasil mengenai klub Gem hingga terlempar sampai dindingnya retak. Dengan ini, klub Gem berhasil dikalahkan, minasan. Nah, cerita berikutnya akan memperlihatkan pertarungan antara ayah Amane alias Yotsumura melawan Shishiba. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.